Hati-hati saat melintas di atas rel kereta api. Di Kota Malang, seorang nenek berusia 60 tahun tertabrak kereta api pengangkut bahan bakar saat berjalan di atas rel kereta api. Korban tewas di tempat dan tubuhnya terseret hingga 10 meter. Peristiwa ini terjadi di Jalan Setiabudi, Klojen, Kota Malang. Saat itu korban bernama Endang Suprapti, warga Sawojajar, berjalan kaki di atas rel kereta. Di saat yang bersamaan, kereta api pengangkut bahan bakar melaju dari arah selatan ke utara. Korban yang diduga tidak mengetahui adanya kereta api ini langsung tertabrak. Tubuh korban terseret hingga 10 meter dan korban langsung tewas di lokasi kejadian. Menurut saksi bahwa korban bukan warga sekitar. Sebelum tewas tertabrak, korban paginya sudah berada di lokasi tersebut. Warga juga menduga korban berniat bunuh diri. Kebetulan saya kan kerja di pabrik itu jaga. Yang kejadian kayak gini, saya dihubungi warga saya, Pak, ada orang kecelakaan, kendak kereta api. Baru saya meluncur sini. Dalam posisi kayak gini, kereta pun tidak ada. Yang jelas bukan warga saya. Pak, ini korban laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ini, Perempuan ya? Kereta barang itu loh, kereta Pertamina. Pertamina ya? Iya. Pertamina. Iya. Oke. Berarti Dari saat daerah sana. Iya, dari sana. Dari Malang. Dari Malang menuju Surabaya sih. korbannya saat itu ngapain Pak di sini? Ngebrang atau? Waduh, itu yang proses kejadiannya saya nggak tahu. Iya. Ini Tahu-tahu sudah kayak gini. Tahu-taunya sudah ketabrak itu Pak? Iya. Sementara polisi yang mendapat laporan mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Jasad korban kemudian dievakuasi ke kamar mayat Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Polisi juga akan memeriksa pihak keluarga terkait keberadaan korban hingga di Jalan Setiabudi. Jadi tadi ada laporan dari warga, kita di TKP bawah jembatan Klojen, Buji bawah Buji. Jadi untuk korban wanita warga Sawojajar, usia sekitar kelahiran 50, kelahiran tahun 50, warga Sawojajar, kejadiannya 8.20, ketabrak kereta api tangki Pertamina. Dari arah stasiun. Ya. Untuk sekarang lagi dilakukan identifikasi dan ada bantuan dari rekan-rekan PMI, RJT dan Damkar. Untuk saat ini sedang dievakuasi, kita bawa ke kamar mayat. Simon Alfredo melaporkan. Menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Malang, petugas gabungan terus melakukan operasi justisi penerapan protokol kesehatan. Operasi yang dilakukan di Jalan Simpang Dieng berhasil menjaring puluhan warga karena tidak menggunakan masker. Operasi justisi yang melibatkan petugas gabungan dari TNI, Polri, ASN, dan relawan ini digelar di Jalan Simpang Dieng dan Jalan Terusan Dieng, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Dalam razia ini, sasarannya adalah pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tidak memakai masker saat berada di luar rumah. Di mana pengendara yang tidak memakai masker oleh petugas dihentikan. Total sebanyak 22 pelanggar yang terjaring dalam operasi justisi kali ini. Warga yang kedapatan tidak memakai masker ini dikenai sanksi sosial dengan mengucapkan janji akan disiplin memakai masker saat keluar rumah hingga menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Camat Sukun Widi E. Wirawan mengatakan, kesadaran masyarakat mengenakan masker sudah meningkat. Mayoritas pelanggar yang terjaring tidak memakai masker karena alasan lupa. Ia juga menghimbau warga agar selalu memakai masker saat berada di luar rumah, mengingat angka penyebaran COVID-19 di Kota Malang masih cukup tinggi. Sementara, operasi justisi akan terus dilakukan setiap harinya dengan titik yang berbeda. Hal ini untuk terus mengingatkan masyarakat bahwa pandemi masih ada dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama memutus penyebaran COVID-19 dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, serta menjaga jarak. Secara umum kesadaran masyarakat sudah meningkat. Yang mereka tidak pakai, yang kena masker, operasi masker sekarang ini kebanyakan lupa dan mereka sudah punya. Yang kedua, kegiatan ini kita tetap berlangsung selama sebulan penuh ke depan juga tetap kita langsungkan. Mengapa? Karena kita mengingatkan terus kepada masyarakat bahwa corona masih berlangsung. Kejadian meninggal sudah cukup banyak dan cukuplah kalau bisa sampai di sini. Sampai hari ini ada yang meninggal di Bandulan, kemarin di Tanjung Rejo direkami 2 kali malam.
ini sudah sangat menjadi peringatan bagi kita semua, bagi masyarakat dan bagi siapapun. Operasi masker hanya sebagian kecil daripada pencegahan corona. Tapi kita juga tetap mengingatkan melalui 3M dan melalui kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dengan mencuci tangan, menjaga jarak, pakai masker, demikian juga menjaga imun tubuh, menjaga kesehatan dan sebagainya. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, membiasakan warga masyarakat untuk tetap menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, Satgas COVID-19 Kecamatan Pakis menggelar operasi penegakan disiplin penggunaan masker. Pada operasi kali ini, hanya beberapa warga saja yang terjaring dan terus diberikan sosialisasi pentingnya penggunaan masker. Upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 terus dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Pakis beserta Muspika serta masyarakat. Di fase menuju kehidupan baru dan Kabupaten Malang berada di zona kuning penyebaran COVID-19, aktivitas masyarakat semakin meningkat, khususnya dalam bidang perekonomian, sehingga tetap harus diwaspadai dan sosialisasi terus dilakukan. Operasi justisi penegakan disiplin ini dilaksanakan di depan kawasan wisata Wendit dengan puluhan petugas dari TNI, Polri, dan unsur lainnya. Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang pedoman menuju tatanan kehidupan baru, di mana warga masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan, salah satunya menggunakan masker ketika beraktivitas. Menurut Kapolsek Pakis, kegiatan ini akan terus dilaksanakan untuk meningkatkan dan mendisiplinkan masyarakat untuk tetap menggunakan masker ketika beraktivitas, sehingga penyebaran COVID-19 di Kabupaten Malang bisa ditekan dan aktivitas masyarakat Kabupaten Malang bisa normal kembali, seperti sebelum ada penyebaran COVID-19. Di lokasi terlihat masyarakat dan pengguna jalan hampir sebagian besar sudah menggunakan masker dan hanya sebagian kecil saja yang masih belum, sehingga upaya sosialisasi akan terus dilakukan agar masyarakat semakin sadar dan patuh kepada aturan dan pentingnya penggunaan masker, sehingga harapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Malang untuk bisa segera masuk ke zona hijau bisa terwujud. Kita laksanakan giat rutin operasi justisi dalam rangka penerapan protokol kesehatan, khususnya di wilayah Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Karena masih kita jumpai sebagian kecil, hanya sebagian kecil masyarakat kita yang masih belum sadar. Jadi kita tumbuhkan kesadarannya untuk menggunakan pentingnya wajib bermasker. Ya. Hasil evaluasi seperti apa nih dari operasi ke operasi, Pak Kapolsek nih? Ya, syukur alhamdulillah dengan gencarnya kita melaksanakan operasi justisi gabungan Muspika Pakis. Bisa kita lihat langsung aplikasi di lapangan, fakta yang ada di lapangan, memang benar-benar tingkat kesadaran masyarakat sudah tinggi akan pentingnya wajib bermasker. Contohnya hanya hitungan jari yang kita jumpai, yang kita temui, yang kita temukan saat ini tidak bermasker. Jadi lebih kurang hanya 10 orang yang kita tindak tidak menggunakan masker. Dalam penindakan ini kami tetap mengedepankan sikap-sikap yang humanis. Ya, jadi yang humanis, intinya mereka paham betul betapa pentingnya wajib bermasker. Untuk saat ini Kabupaten Malang secara umum sudah masuk ke zona kuning. Harapan dari kami bisa mengarah ke zona hijau. Kenapa kok kita tempatkan di lokasi wisata Wendit? Karena untuk wisata Wendit ini juga merangkak. Jadi merangkak sudah mulai berdatangan untuk wisatawan, terutama yang lokal area Pakis ini aja. Yohan Hikmawan melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang akhir pekan, antrian panjang kendaraan kembali terjadi menuju pusat kota Malang. Antrian panjang di Jalan Ahmad Yani, Blimbing terjadi sejak pukul 10 pagi sampai menjelang siang hari. Kendaraan yang melintas didominasi roda 4 pribadi dan sepeda motor. Beginilah pemandangan yang terlihat di pintu masuk ke pusat kota Malang, tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Antrian panjang kendaraan ini sampai pertigaan lampu pengatur lalu lintas di Jalan Laksda Adi Sucipto. Sejak pukul 10 sampai menjelang siang, kepadatan semakin meningkat dari arah Surabaya. Kepadatan ini terjadi karena meningkatnya volume kendaraan dari luar kota yang masuk ke Malang, khususnya dari arah Surabaya.
Semakin meningkatnya aktivitas masyarakat seiring dengan semakin membaiknya zona penyebaran COVID-19 di Malang Raya yang sudah tidak berada pada zona merah. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kepadatan kendaraan saat ini terlihat sudah seperti dalam kondisi normal sebelum ada pandemi corona. Antrian panjang terjadi biasanya sampai menjelang sore hari. Di pintu masuk Jalan Layang Ahmad Yani Blimbing, dari arah Surabaya, terlihat sejak keluar dari Jalan Layang Ahmad Yani sampai dengan pertigaan Jalan Laksda di Sucipto Malang, arus terlihat mengantri panjang, dengan banyak kendaraan bernomor polisi dari luar kota. Kepadatan arus kendaraan ini biasanya akan berlangsung sampai sore hari. Mulai sudah 3 minggu macet, Ya. terus mulai jam 10 sampai sore biasanya. Setiap Sabtu, Pak ya? Sabtu. Sabtu. Mulai jam 10 sampai sore jam 4, jam 5. Ya. Soalnya kan di pusat kota itu sekarang ada penutupan jalan itu, Pak, Jalan Basuki Rahmat itu. Kemungkinan ya itu, kemungkinan ya nggak tahu ya. Iya, Nah, iya. tiap Sabtu kok macet. Ya. gitu. Plat-platnya banyak ya, plat-plat luar daerah ya, Pak ini. Luar kota. Yang banyak luar kota, luar daerah. Ya. Ya L, ya W gitu. Ya. Sama Pasuruan gitu. Pasuruan banyak, Pak ya. Padahal kan kondisi, tapi kan sudah membaik ya kondisi Kota Malang sekarang sudah. Ya, Ya. alhamdulillah baik. Berarti ini biasa sampai jam berapa ini kalau siang ini, Pak, pagi gini? Sampai gini biasanya sampai jam 4, jam 5 baru agak longgar. Agak longgar sedikit. Kalau arah kebalikannya Arah balik lancar. lancar, Pak ya. Ya. Hanya ketika Ke kota yang agak macet. agak macet, Pak ya. Biasanya sampai sore aja, Pak ya. Iya. Tuan Hikmawan melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyampaikan agar perangkat daerah dan kabupaten kota dapat fokus pada pencapaian prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut dapat dicapai melalui kolaborasi rembuk nyekrup dalam pelaksanaan program pembangunan yang bersinergi serta mengoptimalkan pemanfaatan transformasi digital dalam pencapaian kinerja. Penyerahan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP perangkat daerah provinsi dan penghargaan pelayanan publik atau Kofablik serta kompetisi kelompok budaya kerja atau KBK dilakukan di Kota Batu. Penerapan SAKIP bertujuan untuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, membutuhkan penerapan budaya kerja yang berperan sebagai role model terciptanya perubahan pola pikir, dan budaya kerja aparatur negara menjadi budaya yang berorientasi hasil budaya kerja, yang berorientasi pada produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gubernur Jawa Timur menjelaskan dalam penerapan SAKIP, perangkat daerah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya perangkat daerah yang mendapatkan nilai kategori AA dan A, sedangkan 4 perangkat daerah lainnya dengan kategori BB. Selain itu, indeks reformasi birokrasi menjadi indikator kinerja utama serta telah tertuang dalam RPJMD. Sedangkan tujuan utama reformasi birokrasi adalah mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Dan diharapkan perangkat daerah berupaya mengoptimalkan penerapan SAKIP dan terus mendorong efektivitas dan efisiensi, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, dan setiap perangkat daerah harus berinovasi dalam pencapaian kinerja melalui transformasi digital, agar saling bersinergi dan saling terkoneksi. Sementara hingga saat ini jumlah 37 inovasi pada kompetisi Sinovik Kemenpan RB, 12 inovasi pada inovasi era New Normal Kemendagri, dan 52 inovasi pada apresiasi penanganan COVID-19 Kemenpan RB. Selain itu, inovasi pelayanan publik pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah banyak direplikasi, diantaranya SIM Padu PMI atau Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia, Ayo Kerja, Jalin Matra atau Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera. Penanggulangan feminisasi kemiskinan dan klinik BUMDesa, dan pada tahun ini kita semua patut berbangga. Inovasi Jatim Puspa maju ke kompetisi tingkat internasional, yaitu United Nations Public Service Award. Dan perangkat daerah di Jawa Timur diminta untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan semakin cepat, dalam penyelenggaraan pemerintah harus efektif dan efisien, serta seluruh jajaran aparatur sipil negara Pemprov Jatim harus tanggap terhadap kebutuhan rakyatnya.
dan pengelolaan keuangannya harus transparansi untuk kebaikan masa depan masyarakatnya, serta respon cepat terhadap layanan untuk percepatan kesejahteraan masyarakat. Selain kita mengikuti update teknologi, hari ini inovasi itu menjadi kebutuhan mutlak. Hari ini proses yang bisa membangun budaya kerja yang kondusif itu juga menjadi kebutuhan mutlak. Karena hari ini kita butuh sinergi, hari ini kita butuh kolaborasi, tapi harus terukur, berarti ada kinerja yang terukur. Tiga-tiga itulah yang hari ini setelah dilakukan survei oleh tim independen, maka ada penilaian untuk mereka yang memiliki kompetensi tinggi dalam kelompok budaya kerja. Kemudian ada pada posisi yang memiliki nilai yang tinggi untuk memberikan inovasi layanan publik. Kita punya slogan CETAR, cepat, efektif, efisien. Kemudian tanggap, transparan, akuntabel, dan responsif. Nah, semua itu akan menjadi satu kesatuan dari ruh pelayanan publik yang harus kita lakukan dengan berbagai kecepatan, dengan berbagai inovasi, tetapi juga akuntabilitas yang terukur. Kira-kira begitu teman-teman. Kita ingin bahwa ini akan menjadi semangat yang bisa terus meningkatkan inovasi-inovasi baru, kreativitas baru, dan budaya kerja yang makin produktif, makin efektif, dan makin efisien. Nanti yang masuk top 45 nasional, insya Allah akhir bulan ini akan ada penganugerahan di Jakarta. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memperingati Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November 2020. Pemkot Batu melalui Dinas Kesehatan mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Batu bersama melawan pandemi COVID-19 dan juga menekan angka stunting di Kota Batu yang cukup tinggi dengan gerakan minum vitamin FE bagi remaja putri Kota Batu. Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-56 tahun 2020 di Kota Batu digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Batu lewat serangkaian kegiatan, mulai dari senam KWB Sehat yang digelar di halaman parkir Balai Kota Among Tani Pemkot Batu, juga pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti kegiatan KWB Sehat menuju Indonesia Sehat yang digelar di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani. Seluruh peserta wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan, mulai dari pengecekan kadar gula, tekanan darah, kolesterol, dan juga kesehatan jantung. Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-56 tahun 2020 Kota Batu digelar di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani dengan mengangkat tema KWB Sehat menuju Indonesia Sehat. Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Batu Dr. Anda Hajah Dewanti Rumpoko, Kapolres Batu AKBP Harfiadi Agung Pratama, Pabung Kodim 0818, Perwakilan Kajari, DPRD Kota Batu, serta Rumah Sakit dan Puskesmas se-Kota Batu secara virtual. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu DRG Kartika Tri Sulandari mengatakan, tahun ini selain berperang melawan pandemi COVID-19, Dinas Kesehatan fokus pada pengurangan angka stunting di Kota Batu yang cukup tinggi, yaitu mencapai 20%. Untuk itu, Dinas Kesehatan di momen HKN tahun ini membuat edukasi dan meluncurkan gerakan konsumsi vitamin FE bagi remaja putri Kota Batu agar terhindar dari anemia. Dengan cara ini, maka angka ibu melahirkan stunting akan bisa dikurangi. Kalau kita khusus Kota Batu, karena kebetulan memang angka stunting kita cukup tinggi, itu bagian dari intervensi. Karena sebelumnya kita launchingkan kan untuk calon pengantin, jadi kita pendampingan calon pengantin. Nah, kita tarik lebih ke depan lagi untuk remaja putri yang diintervensi. Angka stunting berapa sih Bu sekarang Bu, dari berapa total? Sekarang balita? terakhir itu kita masih sekitar 20-an masih. 20%? Iya, karena dari kan total? belum verif lagi. Kalau total balita sekitar 35.000 ya. Supaya kondisi remaja kita bagus, sehat, dan ketika nanti siap jadi ibu, harapannya melahirkan anak-anak yang sehat. Dalam momen Hari Kesehatan Nasional ini juga diberikan penghargaan kepada OPD yang menerapkan protokol kesehatan terbaik. Satgas COVID-19 Desa Terbaik
penggerak PKK yang menerapkan protokol kesehatan terbaik oleh Wali Kota Batu dan Forkopimda. Wali Kota Batu mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Momen Hari Kesehatan Nasional ini menjadi pengingat untuk disiplin dalam menjaga kesehatan diri sendiri dengan penerapan protokol kesehatan. Wali Kota juga berharap gerakan vitamin FE bagi remaja putri Kota Batu ini mampu menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan stunting di Kota Batu yang cukup tinggi. Kita harus sehat, itu yang terpenting. Tapi di momen ini ada kelebihannya. Kesehatan itu ternyata di situasi seperti ini bukan hanya sebagai suatu hal yang penting, tetapi harus. Itu yang pertama. Kedua, di momen seperti HKN ini juga ada hal yang perlu kita sadari bersama. Ternyata banyak remaja sekarang yang belum, dan orang tua yang tidak sadar bahwa mereka tidak memberikan sesuatu yang diperlukan sebenarnya, terutama adalah tentang zat besi. Oleh sebab itu sekarang pemerintah memberikan fasilitas untuk memberikan vitamin FE kepada remaja agar nantinya para remaja putri ini bisa menjadi ibu yang sehat. Nah, ini yang saya minta kepada seluruh ibu-ibu, selain memberikan vitamin FE untuk mengingatkan putrinya untuk selalu rutin minum, dan kemudian juga memberikan makanan-makanan yang mengandung zat besi seperti bayam, kangkung, sayuran seperti itu yang nanti bisa akhirnya menjadikan anak remaja ini ketika menjadi ibu yang sehat. Yanto Yancung melaporkan. Dan informasi tentang perakiran cuaca tadi mengakhiri jumpa kita dalam Info 7 Malang Raya edisi hari ini. Mewakili Kabat Kerja yang bertugas, saya Sri Widiarti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.